Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Aki Putra dari kelas 10 IPS 4. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi teks biografi bahasa Indonesia. Mulai dari pengertian teks biografi, ciri-ciri, jenis, tujuan, struktur, kaidah kebahasaan, dan contoh dari teks biografi. Baik, untuk yang pertama, pengertian dari teks biografi. Dalam KBBI, biografi didefinisikan sebagai riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Adapun riwayat hidup yang ditulis oleh diri sendiri yang dinamakan autobiografi. Dari pengertian tersebut, bisa kita rumuskan bahwa teks biografi adalah suatu bentuk tulisan yang berisi tentang kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, baik itu berupa kelebihan, masalah, maupun kekurangan yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk orang banyak. Kemudian, ciri-ciri dari teks biografi. Teks biografi harus memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang diceritakan dalam bentuk narasi. Yang kedua, memuat sebuah fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah-masalah sampai pada akhirnya sukses sehingga patut menjadi teladan. Yang ketiga, teks biografi memiliki struktur yang jelas. Yang keempat, terdapat kisah yang menarik dan menginspirasi dalam kehidupan tokoh biografi sehingga kita bisa mempengaruhi pembaca. Yang kelima, biografi juga berisi kondisi-kondisi yang bisa memotivasi seseorang sehingga mencontoh atau meneladani kehidupan tokoh dalam biografi tersebut. Kemudian lanjut ke jenis-jenis teks biografi. Yang pertama, biografi cerita ulang personal. Biografi cerita ulang personal antara lain buku harian dan surat pribadi. Yang kedua, biografi cerita ulang fakta. Cerita ulang fakta antara lain catatan sejarah, biografi, autobiografi, dan berita di media massa. Kemudian yang ketiga, biografi atau cerita ulang imajinasi. Cerita ulang imajinasi antara lain dongeng, novel, dan cerpen. Kemudian lanjut ke tujuan teks biografi. Berdasarkan fungsi ataupun tujuannya, teks biografi merupakan cerita ulang yang dikategorikan sebagai teks narasi, yakni teks yang bertujuan untuk mengisahkan suatu peristiwa dengan senyata-nyatanya sehingga pembaca ataupun pendengarnya seolah-olah menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Kemudian lanjut ke struktur dari teks biografi. Struktur teks biografi adalah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi atau setting. Orientasi atau setting berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar atau pembaca. Informasi yang dimaksud berkenaan dengan ihwal siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Kemudian yang kedua, peristiwa atau kejadian penting. Kejadian penting berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Dalam bagian ini,
Mungkin pula disertakan komentar-komentar pencerita pada beberapa bagiannya. Kemudian lanjut bagian yang ketiga, yaitu reorientasi. Reorientasi berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Bagian ini sifatnya opsional, yang mungkin ada atau tidak ada di dalam suatu cerita ulang. Kemudian lanjut ke kaidah kebahasaan dari teks biografi. Teks biografi menggunakan beberapa kaidah kebahasaan yang dominan sebagai berikut, yaitu yang pertama, 1. Menggunakan kata ganti orang. Ketiga, tunggal, ia atau dia atau beliau. Kata ganti ini digunakan secara bervariasi dengan penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Kemudian yang kedua dari kaidah kebahasaan teks biografi yaitu banyak menggunakan kata kerja tindakan. Fungsinya untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Contoh, belajar, membaca, berjalan, dan melempar. Lanjut kaidah kebahasaan yang ketiga, yaitu banyak menggunakan kata deskriptif. Fungsinya untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh. Contoh, kata sifat mendeskripsikan watak tokoh antara lain jenius, rajin, ulet. Dalam melakukan deskripsi, seringkali penggunaan kata sifat didahului oleh kopulatif adalah merupakan. Kemudian yang keempat, banyak menggunakan kata kerja pasif. Fungsinya untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Contohnya seperti diberi, ditugaskan, dan dipilih. Lanjut bagian yang kelima dari kaidah kebahasaan teks biografi, yaitu banyak menggunakan kata kerja mental. Fungsinya dalam rangka penggambaran peran tokoh. Contoh, memahami, menyetujui, menginspirasi, dan mencintai. Kemudian bagian yang keenam, banyak menggunakan kata sambung, kata depan, ataupun nomina yang berkenaan urutan dengan waktu. Contoh, sebelum, sudah, pada saat, kemudian, selanjutnya, sampai, hingga, pada tanggal, nantinya, selama, dan saat itu. Dan ada beberapa contoh teks biografi. Contoh teks biografi antara lain yaitu teks biografi Pak B.J. Habibie. Sekian dari saya tentang penjelasan teks biografi pelajaran bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.